dan lainnya so far perfect sih, sempurna menurut gue. Kenapa pemilihan interior mobil Suzuki Swift ini warnanya pink semua gitu? Karena aku memang suka warna pink. Sun visor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Sunio Boy. Kali ini gue akan mereview tentang interior mobil. Kenapa gue tertarik sama interior mobil ini? Ini adalah mobil Suzuki Swift. Nah, jadi interior ini udah full banget dan pengerjaannya juga cukup sulit. Jadi makanya gue tertarik untuk mereview kendaraan ini. Nah, di samping gue udah ada yang punya nih. Namanya siapa, Tante? Salsa. Namanya Salsa. Nah, Tante, kalau boleh tahu, kenapa pemilihan interior mobil Suzuki Swift ini warnanya pink semua gitu? Karena aku memang suka warna pink. Karena suka warna pink, guys. Dan nah pasti pada penasaran, ini mobil ngegarap interior full kayak gini habisnya berapa sih? Berapa, Tante? 9 jutaan. 9 jutaan. Dan wow, cukup lumayan ya. Dan pengerjaannya juga pasti tidak sebentar ya. Pasti cukup memakan waktu. Kira-kira berapa lama sih, Tante, waktu ngegarap interior ini semuanya sampai jadi deh? 1 mingguan. 1 mingguan, guys. Nah, jadi pada penasaran kan detailnya sesulit apakah pengerjaan ini? Kita akan nge-review tuntas satu-satu ya. Gua bakal jabarin deh satu-satu kayak gimana. Sekarang kita lihat reviewnya dulu, guys. Oke guys, sekarang kita akan nge-review tuntas satu persatu interior mobil Suzuki Swift ini, guys. Ayo sini, mendekat. Nah, pertama gue akan bahas soal yang di depan dulu, depan mata ya. Ini ada dashboard. Dashboard ini udah dibungkus semua dengan bahan MBT Camaro. Nah, kenapa dashboard ini di full dan bisa rapi? Nah, jadi pertama untuk menggarap dashboard full seperti ini, bahan dashboard aslinya pasti di amplas halus dulu, guys. Nah, dan di sini juga polanya bukan pola yang umum ya, jadi ngikutin pola bentuk dari dashboard Suzuki Swift ini. Dan di bagian kisi-kisi AC ini yang gue lihat cukup rapi pengerjaannya. Jadi ini bukan dilipat ya, guys. Jadi karena tidak mungkin dilipat, jadi dipotong pas nyerupai potongan kisi-kisi AC-nya. Ini dipotong pas, jadi katanya rapi. Tapi pemotongannya juga ya nggak bisa asal-asalan ya. Karena kalau asal-asalan pasti bakal ya gripis-gripis pinggir-pinggirnya. Dan di bagian kisi AC tengah ini dilipat yang gue lihat karena ada frame-nya. Terus di bagian tutupan speedometer ini jahitannya juga nutnya pas banget, guys. Makanya gue suka jahitannya rapih pas dilekukan ini pas. Terus di bawah-bawah panel dashboardnya semua dibungkus tuh rapi banget. Dan permasalahannya di dashboard ini selalu di laci, guys. Jadi laci yang dilapis dengan bahan kulit pasti akan ada kendala seret seperti ini. Emang rapi lihatnya, tapi lihat, guys, seret kan? Karena bahan sintetik itu tebalnya lumayan berapa mili. Nih kita lihat. Biasanya kalau mobil biasa dibuka langsung kebuka. Nah, ini nggak bisa. Jadi mesti agak tenaga sedikit, mesti didorong. Nah, ini dia yang bikin laci kalau yang full interior udah digarap pakai bahan sintetik. Ini, jadi seratnya di sini, guys. Kalau mau dipotong pas, kelihatannya jelek. Jadi otomatis pasti dilipat kayak gini. Tapi resikonya seperti ini, seret-seret gitu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lari ke bagian
panel tengahnya. Ini konsul ya, sebutannya konsul. Di sini ada tempat transmisi. Ini transmisi juga rapi banget pemasangannya. Jadi lipat-lipatannya tuh pas, dan pengerjaan pengelemannya ini bener-bener nggak ada yang ngangkat. Jadi nggak ada yang gelembung-gelembung ya. Jadi kalau pengelemannya nggak rata dan nggak bener-bener kering, itu bakal ada yang ngangkat guys. Nah, untuk di bagian setir, nah ini setir sebetulnya udah dibungkus juga sama bahan kulit, tapi di coverin lagi dengan cover setir. Oke. Nah, sebelum ke jok kita bahas pintu dulu deh, door trim. Bagian door trim ini udah dibungkus total guys. Jadi door trimnya juga sama. Ini aslinya ini bahannya plastik. Jadi biar nempel kuat seperti ini, diamplas dulu. Setelah diamplas, baru dikasih lem. Ini lem Fox, soalnya sederhana, ini ada lem Fox. Tapi pemasangannya, nah dengan pola-pola pintu yang harus di custom, dan seperti lekuk-lekukan ini kan, nah ini ada sedikit yang berkerut. Jadi lekuk-lekukan ini ditarik guys, ditarik. Nah ini ada yang sedikit kerut dikit, dan lainnya so far perfect sih, sempurna menurut gue. Dan di bagian ini dia nih, panel-panel untuk power window. Ini pemasangannya rapi banget. Nah di bagian handle pintu juga potongannya ini dipotong ya, rapih, jadi nggak asal-asalan. Dan di bagian speaker ini bukan dijahit ya, jadi ada yang sistemnya dijahit pinggirnya, tapi ini dipotong pas, menyerupai bentuk cover speaker dari door trimnya. Oke. Dan di bagian ini laci untuk naro-naro minuman, ini dipotong pas di bagian dalamnya guys. Jadi bukan dilipat terus ditempel gitu aja, enggak, dilipat terus dipotong pas. Jadi ini masih plastik aslinya. Dan pemasangan semua juga so far rapi banget, gue lihat menarik. Dan kita lihat lagi, nah ini bagian joknya deh, semua kita buka ya. Bagian jok mobil ini nih konsepnya tuh elegan. Jadi di sini pinggirannya biasanya kan ada yang jahit single, jahitan 1, jahitan 2. Kalau ini enggak, ini menggunakan trik stick. Jadi stick itu, jadi dalam list pinggirnya ini ada selang dilapis dengan bahan MBTech. Jadi ada dua macam yang model kayak gini, ada yang dilipat doang, ada yang dalamnya pakai selang. Jadi selang kecil terus dilapis dengan bahan MBTech. Nah seperti ini guys jadinya. Nah seperti ini. Dalamnya ada selangnya guys. Jadi kalau kalian pencet nih, ini keras, ada selangnya. Nah terus di bagian pinggir-pinggirnya nih, punuk-punuknya nih, ini agak gembung. Ini ditambah daging. Jadi ini adalah dalamnya bukan busa doang. Jadi bukan biasanya jok cuma nambahin busa hitam atau busa putih ya. Ini pakai dakron guys. Bagian ini dakron nih. Kalau kalian pencet nih, takon dakron isi bantal atau guling ya. Nah ini sini dakron. Tapi di bagian punggung dan pantatnya ini tidak dikasih dakron. Jadi dakron cuma buat di pipi-pipinya aja, biar kesannya elegan, agak lebih ngiket lah ke badan. Dan dikasih kerut-kerutan biar kelihatan elegan. Oke. Nah terus di bagian punggung sandaran juga dibordir tulisan Hello Kitty, dan ada gambar Hello Kitty-nya gitu ya kan. Terus kita lihat ke bagian plafon guys. Tuh di plafon tuh di atasnya tuh, nah ini plafon tuh udah turun semua nih, udah diganti semua bahannya. Jadi plafon ini udah full dilem, ditempel pakai bahan MBTech. Tapi ini nggak cuman bahan cuma ditemplokin doang. Kalau kalian lihat di sini, gue bisa ngerasa ada busanya. Jadi pakai busa putih yang tipis. Dia di motif wajik. Jadi kalau nggak pakai busa, ini nggak akan menjadi motif wajik karena tidak akan timbul wajiknya. Jadi harus dipasang busa tipis agar wajiknya itu menonjol. Nah, otomatis plafon mobil ini jadi agak lebih berat dibandingkan aslinya karena udah ada busa plus ditambah bahan sintetik. Nah, terus kita lihat di bagian pilar-pilarnya tuh. Nah, ini pilar A, pilar B, pilar C. Nah, ini pilar-pilarnya udah dibungkus semua. Sampai bawah-bawahnya semua pilar dibungkus. Rapi banget, sama sekali nggak ada jahit-jahitannya. Jadi benar-benar dibungkus total. Jadi nggak ada
jahitan di pinggir-pinggirnya, dan pemasangannya juga rapi banget guys. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang tuh panel-panel bagasi ini udah dibungkus juga. Nah, tapi kalau bagasi karena banyak, jadi gini, semakin banyak lekukan harus ada pecahan jahitan. Nah, kecuali pilar A, B, dan C. Jadi kalau di bagasi ini saking banyak lekukannya, jadi dibikin banyak jahitan guys. Tapi ini gokil sih, polanya itu pas banget dan rapi banget. Terus di bagian atas nih tutupan buat bagasi ini juga dibungkus juga, cuman dilapis doang tanpa jahitan apa-apa. Lihat bagian sini guys. Nah, di bagian belakang jok ini tetap dipasang laci kantong ya. Jadi kadang-kadang orang kan juga mau masang udah di custom gitu, nggak mau masang kantong deh gitu kan, laci gitu kan. Nah, ini ibaratnya konsepnya masih harian guys, jadi masih butuh laci buat penyimpanan barang di jok. Terus di bagian headrestnya semua ini pas banget polanya. Jadi kadang-kadang kita ngelihat pola jok tuh kalau yang nggak pas ya, bentuknya tuh agak-agak aneh. Tapi ini semua bentuknya proper guys. Jadi keren banget gitu loh. Nah, kita lihat di bagian depan nih. Bagian depan bagian kabin pengendara mobilnya. Nah, kalian bisa lihat kan, nuansanya tuh udah dapet banget, girly banget gitu loh, cewek-cewek banget. Sampai di bagian bawahnya nih. Nah, tapi di mobil ini bagian karpet dasar, gue jelasin nih, karpet dasar ini nggak menggunakan MBTEC. Jadi karpet dasar mobil ini, nah ini masih menggunakan karpet dasar biasa. Ini memakai bahan AP Force warna hitam. Mungkin karena pemiliknya kalau mikir kalau di bawah pakai karpet dasar warna pink cepet kotor ya kan, jadi pakai karpet dasar biasa aja warna hitam, jadi nggak cepet dekil lah gitu. Nah, di bagian kabin driver nih guys, di sini kan banyak panel-panel tombol engine start, fog lamp segala macam. Nah, di sini memang potong-potongan semua ya, cukup rapi dan cukup bagus lah finishingnya. Bagian engine start juga rapi, kisi-kisi AC oke rapi, sun visor juga rapi pasangannya. Terus nah, ini cover setir, bawah setir ini nggak dibungkus ya guys, jadi masih aslinya. Karena kalau dibungkus resikonya sama seperti kayak laci. Jadi di saat setir goyang kanan kiri, nanti setir akan agak-agak berat gimana gitu kalau bagian tengah ini cover setir ini dibungkus. Jadi ya cukup laci aja deh yang seret-seret gitu. Jadi sekian dulu deh dari gua ngebahas tentang interior mobil Suzuki Swift ini. Udah kita bahas semua ya, dari teknik-tekniknya sampai seperti apa. Nah, ini luarnya kayak gini. Jadi stay tune terus di channel gua, Sunio Boy. See you in the next video and bye bye.